Salam sejahtera pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, di mana saja Anda berada. Senang sekali kita boleh berjumpa di dalam acara pendalaman Alkitab, sekilas tentang Allah kita. Untuk episode kali ini, kita akan membahas satu judul yang sangat menarik, yaitu Tuhan atas Hari Sabat. Seperti biasa, menemani saya di studio hamba Tuhan, Pendeta David Panjaitan. Shalom Pendeta. Shalom Saudara Bruce dan pemirsa di rumah. Terima kasih Anda terus bersama dengan kami dan selalu menantikan pelajaran ini dari minggu ke minggu. Jangan lupa saudaraku download acara ini melalui YouTube pada channel Wiyum.com. Ada di layar di depan Anda. Wiyum.com, subscribe di channel itu, atau saudara boleh buka linknya melalui website www.adventist.or.id. Di sana saudara boleh dapatkan pelajaran sekolah Sabat dalam bentuk MP3, audio, ataupun pelajaran ini dalam bentuk video. Baik saudaraku sekalian, kita akan masuk di dalam diskusi. Dan sebelum kita mulai dengan diskusi kita, saya undang kita semua untuk membuka dari Alkitab, Kitab Markus pasal 2 ayat 27 dan 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat dalam segala hal memfokuskan saudara dan saya untuk mengenal Yesus sebagai pencipta dan penebus. Pendeta Panjaitan berbicara tentang hari Sabat. Sering yang muncul dalam pikiran orang adalah bangsa Yahudi, legalisme, hukum. Bagaimana Pendeta? Baik, terima kasih Saudara Bruce dan pemirsa di rumah. Waktu saya anak-anak kalau dengar kata Sabat itu sama dengan tidak boleh. Larangan-larangan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh macam-macam sekali. Tapi kita bersyukur dengan pelajaran pendalaman Alkitab pada pekan ini, kita ditambah pengertian tentang awal Sabat dan apa yang harus kita buat pada waktu kita masuk di dalam hari Sabat. Jadi sebelumnya mungkin apakah hari Sabat itu nih Pendeta? Sebelum masuk di sejarahnya, sebenarnya hari Sabat itu ya kita tahu hari ya 24 jam. Hari yang seperti apa ini? Baik, Sabat. Kalau kita kembali lihat judul dan ayat inti dari pelajaran pendalaman Alkitab kita, kembali Saudara Bruce, saya bisa bahasa Inggris tapi tidak mahir seperti Saudara Bruce. Kalau kita lihat dalam pelajaran bahasa Inggris dikatakan Lord of the Sabbath. Lord itu artinya Tuhan atau Tuan, yang artinya adalah pemilik. Sama dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 13. Pada mulanya adalah firman, firman menjelma menjadi manusia, dan firman itulah yang menciptakan alam apa? Alam semesta ini. Tetapi ada keunikan tentang hari Sabat ini. Pada Kejadian pasal 2, di akhir pekan penciptaan, Allah katakan dalam arti sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 13, Yesus katakan bahwa pada hari Sabat Dia khususkan, Dia berhenti, Dia kuduskan dan memberkati. Itu mengartikan bahwa ada satu kekhususan pada hari itu. Kenapa? Karena memang Allah khususkan atau Yesus khususkan. Ya, Yesus memang khususkan. Seperti beberapa episode yang lalu saya katakan bahwa ilustrasi yang sederhana bukan karena restoran itu makanannya nikmat atau pelayannya baik-baik menjadi istimewa, bukan. Tapi karena seorang presiden memilih makan di tempat itu, menjadi tempat itu apa? Istimewa. Sama seperti pertanyaan Saudara Bus tadi. Sabat sama dengan hari yang lain, jumlah waktunya 24 jam. Boleh saya katakan, kalau sekarang hari Sabat contohnya hujan, tidak ada bedanya dengan hujan kemarin atau hujan besok. Tetapi karena Allah sudah katakan, pencipta kita katakan, saya berhenti pada hari ini. Itulah yang membuat Sabat itu apa? Istimewa. Yang pertama. Yang kedua,
Lalu apa yang dibuat oleh Sang Pencipta itu pada hari Sabat? Tentu dalam buku Kejadian pasal 2 mengatakan, dia memberkati, dia berhenti. Dia berhenti pada hari itu. Berarti Pencipta kita menyatakan bahwa hari Sabat itu dihususkan adalah miliknya. Sama seperti kita juga adalah siapa? Milik Allah. Jadi Sabat itu milik Pencipta, diberikan kepada penciptaan yang lain, yaitu siapa? Kita manusia ini. Dengan kata lain bahwa Sabat itu dibuat untuk kepentingan penciptaannya yang paling mulia, yaitu siapa? Manusia. Saya ambil contoh yang lain. Pertanyaannya begini, bengkel diciptakan untuk mobil atau mobil untuk bengkel? Nah, ini jadi pertanyaan kan? Ban diciptakan untuk tukang tambal ban atau tambal ban untuk apa? Ban. Kalau itu terbalik kan jadi masalah. Berarti lebih utama bengkel daripada mobilnya. Lebih utama tempel bannya daripada apa? Bannya. Menurut ayat ini, ayat inti kita dan judul pelajaran pendalaman Alkitab mengatakan bahwa Sabat itu Allah khususkan. Dan dikhususkan ini untuk manusia. Kenapa itu khusus? Karena memang Allah yang pilih. Karena dia adalah apa? Pencipta dari semua yang ada di mana? Di jagat raya ini, termasuk apa? Dunia kita ini. Jadi ya boleh dalam kata sederhana adalah, kenapa itu menjadi spesial? Karena memang Allah pilih itu menjadi apa? Spesial. Itu spesial dibuat untuk ciptaannya yang spesial. Siapa? Manusia. Kenapa saya katakan spesial? Kita boleh baca dalam Pekan Penciptaan, ciptaan yang lain, pencipta itu hanya berbicara, tetapi manusia bukan hanya berbicara, dia bentuk langsung dengan apa? Dengan tangannya. Itu salah satu keistimewaan hari Sabat. Jadi hari Sabat adalah hari yang istimewa untuk ciptaannya yang istimewa. Memang benar di dalam kitab Kejadian, di sana dalam kisah penciptaan, hari yang ketujuh Allah beristirahat, ya, dia memberkati hari Sabat itu. Ada yang berkata bahwa keistimewaan Sabat itu dari satu periode ke periode yang lain berbeda. Contohnya, nanti pada peristiwa bangsa Israel di padang gurun, di Gunung Sinai, barulah hari Sabat itu menjadi sesuatu yang istimewa karena itu menjadi hukum yang keempat. Nah, apakah keistimewaan Sabat sesudah Sinai itu berbeda dengan keistimewaan Sabat sesudah penciptaan? Artinya sesudah Adam dan Hawa, kemudian Gunung Sinai. Apakah ada perbedaan tentang keistimewaan Sabat dan bagaimana umat Tuhan dalam periode-periode ini merasakan bahwa Allah itu memberkati mereka, atau ada sifat Allah yang benar-benar mereka rasakan dengan hari Sabat ini? Oke, baik. Apakah ada perbedaan hari Sabat dari waktu ke waktu? Hari Sabat, kalau dari sudut keistimewaan yang Allah pilih, tidak ada perbedaan. Karena Allah adalah sama. Yang menjadi persoalan adalah manusia yang menerima hari Sabat itu. Kembali contoh seperti bengkel tadi, ya kan? Apakah ada perbedaan bengkel A yang resmi di dekat sini atau bengkel A dengan merek yang sama resmi di dekat sana? Kan tidak ada perbedaan. Kualitasnya sama. Yang membuat itu berbeda adalah konsumennya. Ada yang mengatakan, lebih dekat ke sini. Enggak, pelayannya di sana lebih ramah walaupun agak jauh. Nah, yang membuat itu berbeda adalah kita, manusia. Kembali kepada pertanyaan saudara Bus tadi. Keistimewaan hari Sabat tidak ada bedanya. Sama. Yang membuat itu berbeda adalah kita ciptaannya. Seperti ilustrasi yang tadi. Oleh karena itu, pada saat Sabat di Sinai, Allah kembali ingatkan kualitas daripada Sabat yang seharusnya dirasakan oleh bangsa Israel. Oleh karena itu, dibuat di dalam 10 hukum menjadi hukum yang
yang keempat. Boleh saya katakan pada waktu manusia diciptakan, hukum Allah itu atau 10 hukum itu sudah ada dalam kehidupan siapa? Manusia. Kenapa? Karena 10 hukum itu hukum moral menyatakan tabiat Allah. Buku Kejadian mengatakan bahwa kita diciptakan sesuai dengan peta Allah. Salah satu peta Allah itu adalah tabiat daripada apa? Allah itu sendiri. Tabiat Allah itu adalah hukum itu. Dengan kata lain, hukum itu sudah di dalam kehidupan apa? Manusia. Nah, persoalannya adalah setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, terus ada apa istilah degradasi ya? Penurunan, terus sehingga tiba dalam satu titik dengan ditandai bangsa Israel berada di tanah Mesir 430 tahun. Itu bukan waktu yang singkat, saudara dan pemirsa. Lupa semua. Lalu Allah panggil mereka, lalu Allah ingatkan kembali. Kenapa hari Sabat? Karena di dalam buku Kejadian Pekan Penciptaan, tanda bahwa kita ciptaan Allah adalah Sabat. Nah, kembali kepada perjalanan bangsa Israel, tanda bahwa mereka sudah keluar dari tanah Mesir, bahwa mereka menjadi bangsa yang bebas, Sabat. Jadi ciptaan manusia adalah ciptaannya, Sabat tandanya. Lalu bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, bebas dari perhambaan duniawi, tandanya apa? Sabat. Dengan kata lain, penciptaan ditandai Sabat, penebusan juga ditandai dengan hari apa? Hari Sabat. Jadi dengan demikian, manusia itu terus diingatkan bahwa Allah itu adalah pencipta dan Allah itu penebus yang memberikan keselamatan. Ingat pemirsa, berarti memang manusia sejak dari zaman dulu sudah pelupa, pemirsa ya. Jadi wajar ya kalau kita pelupa. Oleh sebab itu di dalam perintah yang keempat, 10 hukum dikatakan ingatlah. Ya. Ingatlah. Di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 di situ ya, ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Namun ada hal yang menarik di sini pendeta. Di dalam ayat yang ke-10, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Nah, untuk kita yang hidup sekarang ini, Alkitab katakan hari Sabat hari yang ke-7. Ada yang katakan hari ke-7 itu hari Jumat. Ada yang katakan hari ke-7 itu hari Sabtu. Ada yang katakan hari ke-7 hari Minggu. Nah, jadi yang mana nih pendeta? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat praktikal sekali. Mau dari mana yang saya jawab? Dari kata aslinya atau dari mananya? Mungkin saya ambil yang simpelnya saja ya, saudara bos ya. Baik pemirsa, saya punya pengalaman waktu saya pendeta muda. Sorry, saya selalu memberi ilustrasi. Kenapa? Karena melalui ilustrasi kita lebih mudah untuk apa? Menerima satu pelajaran. Kan begitu Yesus Kristus katakan, banyak perumpamaan membuat umat itu apa? Semakin mengerti. Mudah-mudahan yang kita buat juga sesuai dengan kutipan Sister White itu. Baik, saya ingat waktu pendeta muda di kota Medan, saya masih umur 23 tahun waktu itu, masih sendiri. Jadi saya jalan-jalan mau potong rambut pakai celana pendek. Biasalah orang muda waktu itu kan. Saya biasa potong rambut di DPR, Bruce. Saudara, Bruce tahu DPR? Di bawah pohon rindang. Oh, saya kira di bawah pohon rindang. Jadi sekali itu kebetulan saya ada sedikit dana, saya pergi ke salon. Kebetulan tukang salon ini adalah perempuan. Dan kebetulan marga kami sama. Ya, marga kami sama. Jadi ditanya, "Bang, abang kerja di mana?" katanya. Waduh, saya mau bilang pendeta, malu juga karena pakai celana pendek dan sendal jepit. Mau bilang bukan pendeta, malu juga karena sekali waktu akan ketemu karena dekat dari rumah. Pendek cerita saya bilang, "Saya pendeta." "Oh, abang pendeta ya?" Kebetulan kami sama-sama Kristen. Lalu dia bilang, "Dari pendeta mana?" Saya bilang, "Dari pendeta ini. Kita punya keyakinan." Lalu dia bilang, "Inilah abang ini pendeta yang sesat." Saya bilang, "Kenapa? Masa ke gerejanya bukan hari ke-7?" Dia bilang. "Loh, kenapa?" Saya bilang. "Loh, hari ke-7 kan hari Minggu." Dia bilang. Saya bilang, "Benar, hari ke-7 itu hari Minggu." Nah, dia kaget. "Loh, kenapa abang bilang?" "Kalau hari pertama hari Senin." Saya bilang. Dan hari ke-7 itu bisa menjadi hari Senin kalau hari pertamanya hari apa? Hari Selasa. Saya bilang begitu. Dia jadi bingung. Saya bilang, "Oke. Mari kita lihat
Alkitab, saya bilang begitu kan. Kalau memang hitungan kalender kerja, memang hari kerja kita adalah hari apa? Hari Senin, karena hari Minggu itu adalah apa? Kita libur. Sehingga tidak heran ada sebuah lagu, Tell Me Why I Don't Like Monday. Berarti dia nggak suka kerja itu kan? Mungkin saudara Bruce ingat itu. Baik. Belum lahir, Pak. Belum lahir. Memang ada banyak ayat di Alkitab yang menunjukkan tentang hari Sabat itu hari yang mana, atau hari ketujuh itu hari yang mana. Ada beberapa mungkin nanti saudara bisa lihat di layar sini, tapi saya akan bacakan satu saja. Matius 28 ayat 1. Ini peristiwa Yesus bangkit. Ya, karena hari kita sama-sama tahu bahwa hari Jumat Yesus disalib, lalu hari Sabat dia juga beristirahat. Tadi saya sudah katakan, Sabat tanda penciptaan dan Sabat di sini tanda penebusan, digenapi pada waktu Yesus di mana? Di dalam kubur. Nah, ayat itu mengatakan perempuan atau Maria pergi ke kuburan Yesus pagi-pagi benar hari pertama minggu itu. Sebetulnya dalam bahasa asli bukan minggu, tapi pekan. Hari pertama pekan itu. Dengan kata lain, bahwa hari pertama menurut Alkitab adalah kebangkitan Yesus. Dia bangkit pada hari Minggu. Jadi Alkitab mengatakan hari pertama itu adalah hari Minggu. Lah, kalau kita urutkan dari hari Minggu sampai hari Sabtu, berarti hari Sabtu itu adalah hari apa? Hari ketujuh. Itu menurut ayat Alkitab. Nanti saya ulangi, saudara-saudara pemirsa boleh ikuti ayat yang ada di bawah sini. Tapi saya akan ambil satu saja, Matius 28 ayat yang pertama. Itu dari segi pengalaman kebangkitan Yesus. Nah, dari segi bahasa pintarnya, Sabat, Sabaton, Sabato, itu artinya adalah apa? Tujuh. Atau dalam bahasa Sanskerta, Sabta. Tujuh. Sabta Marga. Ya, tujuh itikat baik yang harus kita apa? Kita junjung. Itu sesuai dengan pertanyaan saudara Bruce tadi. Yang mana hari ketujuh itu? Hari ketujuh itu adalah hari Sabtu, hari Sabat yang dimulai hari pertama pekan itu. Ditandai dengan kebangkitan Yesus seperti beberapa ayat yang sudah kita bacakan tadi. Jadi Alkitab begitu jelas menjelaskan bahwa hari Sabat itu adalah hari yang ketujuh, yaitu dalam penanggalan sekarang hari ketujuh adalah hari Sabtu. Benar. Ya. Apa kira-kira bahaya daripada usaha manusia mengganti hari Sabat hari ketujuh menjadi hari Sabat hari yang lain? Apa bahayanya? Saya tidak berani katakan bahaya itu akan seperti ini, bahkan seperti itu. Contoh saja saudara Bruce, kita sama-sama punya orang tua, kan begitu. Lalu orang tua kita katakan, David, kamu itu lahir tanggal 4 Januari. Itu kata orang tua saya, dan akte kelahiran saya pun katakan begitu. Lalu datang saya, Pak, saya nggak mau 4 Januari. Kenapa? Tanggung 1 Januari aja lah. Kenapa? Biar seluruh dunia rayakan. Tentu orang tua saya katakan, loh, kamu kok melawan apa yang saya katakan? Ya boleh dikatakan saya anak apa? Anak durhaka, karena memang saya lahir tanggal 4, kan begitu. Nah, kembali kepada yang tadi saudara Bruce. Kalau memang Tuhan katakan bahwa hari Sabat itu adalah hari ketujuh, yang mana pekan itu dimulai dari hari pertama, yaitu hari Minggu kebangkitan Yesus Kristus, saya khawatir. Saya khawatir, ya, ini kekhawatiran saya. Bukan saya katakan seperti itu, saya khawatir kita akan dikatakan lebih hebat dari pencipta kita. Kenapa? Karena kita yang merubah apa? Merubah apa yang dikatakan oleh pencipta kita itu. Pendeta Panjaitan, perintah daripada Allah sendiri, ya, di dalam hukum Sabat adalah berhenti, beristirahat, dan tentu melakukan hal-hal yang baik, memfokuskan pikiran kepada hal-hal yang suci, hal-hal yang kudus, dan membantu sesama manusia. Jadi itu boleh kita lakukan. Nah, pertanyaannya adalah,
di dalam kita memelihara Sabat sebagai hari istirahat, hari yang kudus, apa sih sebetulnya yang dapat kita lakukan di dalam menghormati Sabat, di dalam menguduskan Sabat? Ya, kita tidak ingin hari Sabat itu menjadi sangat identik dengan larangan-larangan. Ya, kita ingin hari Sabat itu menjadi suatu hari yang penuh sukacita, hari kita berhubungan dengan Tuhan sebagai penebus, sebagai pencipta. Tapi sering yang menjadi masalah, hari Sabat menjadi suatu hari yang penuh dengan pelanggaran, penuh dengan kekangan, ya, dikekang dari kiri dan kanan. Jadi gantinya kita bersukacita, kita merasa terbeban, dan begitu hari Sabat itu lewat, kita tidak merasakan berkat yang seharusnya kita miliki. Baik, kembali kepada ilustrasi saya tadi, bahwa bengkel diciptakan untuk kebaikan mobil. Bukan mobil diciptakan untuk kebaikan bengkel, jangan terbalik. Jadi hari Sabat diciptakan oleh pencipta kita untuk kebaikan siapa? Manusia. Itu yang pertama. Poin yang kedua, saya punya ilustrasi antara profesor dan petani. Jadi begitu bersahabat profesor dan petani. Jadi pagi-pagi petani mau berangkat ke ladang, profesor itu lagi baca depan rumahnya. Baca-baca buku tebal itu kan. Lalu petani, saat pagi profesor, pagi Pak petani. Datang petani, lagi ngapain Pak profesor? Lagi kerja. Loh, kok kerja baca buku dia kan? Tapi ya namanya petani ya, pergilah dia kan. Jadi sore-sore dia pulang. Profesor itu lagi apa? Nyangkul-nyangkul. Udah selamat sore bawa profesor, selamat sore, ngapain? Istirahat. Dia bingung kenapa? Karena kerjanya petani itu menyangkul. Istirahatnya petani itu baca buku. Nah sekarang terbalik kan profesor itu kan. Saya maksud begini saudara Bruce. Sering kita mengukur kekudusan Sabat itu dengan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita rasakan, cocok atau tidak. Tapi Alkitab jelas katakan. Ingat pada waktu murid-muridnya mengambil gandum di ladang itu. Apa orang-orang Farisi itu kan? Oh dia tuh begini, muridnya begini. Tapi sekarang apa? Kalau kerbaumu masuk ke dalam sumur, kamu ambil nggak? Diam kan orang-orang Jawa. Baik, di sini ada satu kutipan yang sangat menarik, saudara Bruce, untuk membicarakan apa yang kita lakukan pada hari Sabat, pada hari ke-7. Baik di pelajaran hari Jumat, saya pikir jelas sekali di sana dikatakan. Saya tidak baca dari atas, tapi langsung ke pertengahan. Jika hal-hal ini terjadi, maka manusia tidak akan mendapatkan hasil bumi dan berkat-berkat yang diingini. Kalau seandainya semua berhenti, tumbuhan berhenti, matahari berhenti, nggak melakukan kegiatannya, karena banyak orang zaman sekarang pulang kebaktian gereja, pulang ke rumah tidur. Kenapa? Istirahat. Coba bayangkan matahari berhenti, apa jadinya? Lalu saya lanjutkan. Alam harus melanjutkan tugasnya. Yang tidak berubah-ubah itu, Allah tidak dapat sedikit pun menghentikan tangannya. Kalau tidak, manusia itu akan pingsan dan mati. Coba bayangkan. Berhenti dulu matahari sebentar. Jangankan matahari berhenti. Ini air conditioner lebih sedikit saja udah kedinginan kita, bukan? Lalu berikutnya. Maka manusia pun mempunyai satu pekerjaan yang patut dilakukan pada hari ini. Apa pekerjaan itu? Kebutuhan hidup harus tetap diteruskan. Orang sakit patut dirawat. Keperluan orang yang berkekurangan harus disediakan. Ia dianggap bersalah jika tidak menolong orang-orang yang menderita pada hari Sabat. Hari perhentian Allah yang suci telah dijadikan bagi manusia. Dan perbuatan kebajikan adalah sesuai dengan maksud hari itu. Jadi poin yang saya maksudkan adalah seperti pelajaran kita dua episode yang lalu, saya katakan di sana adalah contohnya perawat ya, contohnya saya ambil contoh. Di hari biasa dia bekerja menolong orang dapat imbalan. Tapi di hari yang kedua dia tetap menolong orang, tapi tanpa imbalan. Itu yang saya maksud adalah putaran itu harus tetap dilakukan. Lalu pada hari yang ke-7 hari Sabat, pekerjaan itu kita fokuskan adalah untuk menolong siapa? Orang lain. Sama seperti ayat di dalam Alkitab mengatakan, Yesus pernah berkata, siapa yang memperhatikan orang yang paling lemah ini berarti memperhatikanku. Karena kebutuhan manusia adalah satu kebahagiaan pada waktu memberi daripada apa? Menerima. Dan itu Alkitab juga apa? Katakan. Jadi kebahagiaan yang kita dapatkan hari Sabat adalah pada waktu kita berbagi dengan siapa?
dengan orang lain. Bukan berarti larangan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh dan sebagainya. Itulah pengertian orang-orang pada zaman dulu. Ya, tetapi ya itulah, bukan kita salahkan mereka, tapi sampai disitulah mereka punya apa? Pengertian. Terima kasih Pendeta Panjaitan. Jadi hari Sabat adalah hari yang penuh sukacita. Malah dikatakan tadi dalam kutipan, kalau kita tidak menolong orang pada hari Sabat, malah itu yang dilarang oleh Tuhan. Itu sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan, artinya biarlah kita, cara kita memelihara dan menguduskan Sabat adalah meringankan beban orang yang menderita. Menolong orang yang membutuhkan, dimanapun mereka berada. Siapa tahu di sekitar kita ada yang membutuhkan pertolongan kita. Dan itu bisa saja jatuh pada hari Sabat. Dan itulah kesempatan bagi kita berbagi kepada orang lain, menceritakan tentang Allah kita, tentang Yesus Kristus, dan bagaimana Dia begitu mengasihi kita. Baik pemirsa sekalian, sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Kita harus akhiri acara ini. Mungkin ada rangkuman 1-2 kalimat terakhir nih Pendeta, sebelum kita tutup. Kita bersyukur Allah berikan hari yang khusus adalah hari Sabat. Bagaimana kita menikmati hari Sabat? Mari berbagi dengan orang lain. Kenapa? Karena kebutuhan mendasar dari manusia itu adalah berbagi dengan siapa? Dengan orang lain. Pemirsa, saya undang kita semua untuk berdoa. Dan mari kita menenangkan diri dan kita berbicara dengan Tuhan. Pendeta Panjaitan. Kembali kami bersyukur Tuhan oleh karena waktu yang begitu baik saat ini. Kami telah perbincangkan tentang hari Sabat. Begitu baiknya Engkau Tuhan memberikan hari yang istimewa kepada kami untuk beristirahat, untuk berbagi dengan orang lain ya Tuhan. Pada saat kami berbagi dengan orang lain, kami menunjukkan kasih kami kepada orang lain, juga kasih kepadamu ya Tuhan. Tuhan berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Berikan segala kebutuhan mereka Tuhan. Berkati juga rekan-rekan kami yang berada di studio ini, agar mereka tetap solid, tetap sehat, untuk memproduksi acara-acara pendalaman Alkitab ya Tuhan. Pertemukan kami dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih.